Semua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cerpen. Simak berikut ya. Kita mulai dengan asal-usul cerpen. Cerpen adalah cerita singkat atau pendek yang benar-benar tidak nyata atau fiksi. Asal-usulnya, cerita pendek bermula pada tradisi penceritaan lisan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal seperti Iliad dan Odyssey karya Homer. Jadi, Homer itu menciptakan dengan karyanya sendiri, tidak latar belakang orang lain. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam bentuk puisi yang berirama. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri cerpen. 1. Isinya cenderung kurang kompleks. 2. Fokus cerita terpusat pada satu kejadian. 3. Hanya menggunakan satu alur cerita yang rapat. 4. Tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara sekilas. 5. Setting yang digunakan biasanya tunggal. 6. Tempo waktunya relatif pendek. 7. Menampilkan konflik yang tidak menimbulkan nasib pada tokohnya. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu adalah tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Jadi sebelum kita membuat cerpen, kita harus menentukan tema. Misal, tema yang akan kita buat adalah lingkungan. Jadi kita akan mengambil tema lingkungan dan judulnya yaitu adalah tanaman. Tanaman atau tumbuhan atau apapun yang itu berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah alur. Alur adalah jalan cerita dari sebuah cerpen. Adalah jalan cerita. Nah, jalan cerita saja ya. Alur adalah jalan cerita, yang dimana untuk sebuah cerita kita harus memerlukan jalan agar kita tahu jalan ceritanya menarik atau tidak. Kalau jalan ceritanya menggantung ataupun berbulat-bulat, itu kan membuat cerpen kurang menarik. Yang ketiga yaitu adalah tokoh atau perwatakan. Untuk sebuah cerpen harus ada tokoh dan juga watak. Biasanya tokoh utama wataknya baik. Untuk tokoh dua biasanya antagonis. Dan untuk tokoh utama biasanya protagonis atau yang baik. Dan juga ada tokoh ketiga yaitu adalah tokoh pembantu saja. Biasanya baik atau jahat itu biasanya baik, antara dan jahat biasanya. Dan untuk yang keempat adalah latar dalam cerita. Untuk latarnya bisa tadi kan saya contohkan yaitu lingkungan. Berarti untuk latarnya yaitu adalah rumah, hutan ataupun yang lain. Untuk sudut pandang, kita menceritakan sudut pandang. Sudut pandang itu bisa dari kita yang menceritakan ataupun orang lain. Untuk kita yang menceritakan berarti adalah sudut orang ketiga. Selanjutnya yaitu adalah amanat. Amanat sangat penting dalam cerita. Karena dengan adanya amanat kita bisa menyampaikan sebuah cerita ini untuk apa. Selanjutnya yaitu adalah unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik ini biasanya tidak kompleks atau biasanya tidak kompleks, maksudnya itu tidak harus. Ada dua unsur ekstrinsik, yaitu adalah latar belakang dan masyarakat. Biasanya untuk latar belakang masyarakat itu memang jarang
Tapi untuk latar belakang pengarang itu memang sering, karena pengarang yang biasanya membuat. Nah, ada contoh untuk saya ada contoh contoh cerpen. Saya akan baca. Skrup gula pasir. Di siang hari, Lia sedang ngobrol santai dengan Andres. Terlihat sangat asyik pembicaraan mereka. Des, menurutmu Dion itu suka tipe perempuan yang seperti apa? Apa ya? Kalau aku terawang, Dion sukanya perempuan santai yang gak banyak ulah, ujar Andres. Jadi, gak suka cewek ginju? Tanya Lia. Maybe yes, maybe no. Menurut kamu apa yang bisa menggantikan lipstick? Coba pakai skrup gula pasir. Oh ya? Nanti malam ku coba demi sang pujaan hati Adinda. Hahaha. Kan seminggu lagi ada basar di kampus, siapa tahu ketemu Dion. Skruban aja, terus kamu tiap malam. Benar, harus tampil maksimal, tukas Lia. Mengiyakan. Beberapa hari sudah lewat. Di hari sebelum acara, Lia tampil seperti saran Andres. Andres kaget melihatnya. Ada apa dengan bibir kamu, Lia? Kenapa sangat merah? Berapa kilo gula yang kamu gunakan? Ujar Andres, menahan tawa. Ini gigitan semut. Tiap malam tahu, perjuangan gara-gara skrup gula pasir. Jawab Lia. Oh my god. Teriak Andres tertawa terpinggal-pinggal. Itu adalah contoh dari cerpen. Untuk unsur intrinsik dan intrinsiknya sudah jelas. Tema menggunakan lingkungan dan unsur ekstrinsiknya yaitu adalah latar belakang pengarang, karena menurut pengalaman pengarang. Nah, semoga yang saya sampaikan dalam penjelasan tentang cerpen ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.